Tiga pebalap cedera kembali fit untuk MotoGP Valencia 2025, persiapan terakhir musim memanas. Menjelang seri penutup musim 2025 di sirkuit Circuit Ricardo Tormo, Valencia, kabar menggembirakan datang dari paddock MotoGP. Tiga pebalap yang sebelumnya mengalami cedera kini telah dinyatakan fit untuk turun lintasan. Hal ini memantik antusiasme baru di tengah persaingan yang sudah sangat memanas. Pihak medis kejuaraan mengonfirmasi bahwa ketiga pembalap tersebut telah menjalani pemeriksaan menyeluruh dan dinyatakan aman untuk kembali berlaga. Meski belum semua menerima persetujuan untuk full race pace, status fit sudah memberi sinyal bahwa mereka akan hadir, baik dalam sesi kualifikasi maupun balapan utama. Satu nama utama yang kembali adalah Jorge Martin. Setelah absen beberapa seri akibat patah tulang selangka dan cedera lainnya, ia mendapat lampu hijau dari tim medis. Reuters mencatat bahwa pembalap Aprilia tersebut siap merampungkan musim yang penuh tantangan, sekaligus mempersiapkan diri untuk musim 2026. Tidak hanya Martin, dua pebalap lainnya termasuk salah satu pembalap Tech 3 KTM dan satelit lainnya juga dinyatakan fit. Meskipun nama mereka belum disebut secara resmi dalam rilis awal, media mencatat bahwa ini memperkuat lineup pelengkap untuk seri Valencia. Kembalinya para pebalap ini menjadi sorotan karena Valencia bukan sekadar seri akhir. Ia sering menjadi kunci bagi tim dan pembalap untuk menguji motor pramusim, sekaligus memberikan catatan akhir untuk pengembangan musim berikutnya. Dengan hadirnya kembali para pebalap cedera, persaingan sisa musim ini bisa menjadi lebih sengit, terutama untuk posisi papan tengah dan klasemen konstruktor. Walau demikian, ada catatan penting, kondisi fisik mereka mungkin belum 100% optimal. Tim telah menyatakan bahwa pebalap akan turun dengan persyaratan fisik dan mungkin belum tampil dengan level maksimal seperti sebelum cedera. Strategi manajemen ban, sesi sprint dan main race kemungkinan akan disesuaikan agar menghindari risiko ulang cedera. Dalam suasana ini, seri akhir di Valencia pun mendapatkan elemen drama tambahan. Bukan hanya soal siapa yang menang, tapi siapa yang mampu kembali setelah cedera dan memanfaatkan momentum untuk menutup musim dengan catatan positif. Untuk tim, ini kesempatan memperlihatkan depth rider dan kesiapan untuk 2026. Bagi para penggemar, kembalinya tiga pebalap ini memberi angin segar. Lebih banyak cerita, lebih banyak rivalitas, dan bukan sekadar balapan biasa. Valencia 2025 kini bukan hanya soal gelar, tapi soal kebangkitan, pengujian mental, dan persiapan baru. Kemudian, ambisi Marc Marquez untuk MotoGP 2026, The Baby Alien, tak rela melepas mahkota. Ducati Lenovo, padang garasi yang kini jadi ladang kebangkitan Marc Marquez, tengah bersiap menghadapi babak baru. Setelah merebut gelar juara dunia MotoGP 2025, The Baby Alien tak ingin berhenti. Ia menegaskan tekadnya untuk mempertahankan mahkota juara di musim 2026. Meski tubuhnya tengah dalam proses pemulihan akibat cedera, semangat kompetitifnya justru semakin menyala. Mental juara yang tak pernah padam. Marquez mengakui bahwa kemenangan di musim 2025 merupakan hasil dari kerja keras fisik dan mental yang panjang, termasuk melewati masa-masa sulit dan cedera berulang. Sekarang, mentalitas juara itu bukan lagi sekadar ambisi, melainkan bagian dari identitasnya. Setiap hari saya bangun dan tidur dengan satu pertanyaan, bagaimana menjadi lebih baik, ujarnya. Pengambilan jeda pasca cedera tak dilihatnya sebagai kelemahan, melainkan strategi. Marquez menekankan pentingnya istirahat untuk menenangkan pikiran, bagian dari persiapan agar bisa kembali dengan kondisi terbaik di sirkuit. Tantangan fisik fokus ke depan. Cedera yang dialami Marquez pada akhir musim 2025 memang sempat meredupkan sorot lampu. Namun, pembalap asal Spanyol itu sudah menetapkan target besar, kembali bukan hanya untuk berpartisipasi, tetapi untuk berkompetisi di level tertinggi. Marquez menegaskan bahwa keputusan untuk pulih dengan hati-hati adalah kunci untuk menjaga performa jangka panjang. Fokus saya bukan hanya memenangkan satu musim, tetapi membangun fondasi agar tetap kompetitif di masa depan, ucapnya. Ambisi menyalip Rossi. Ada ambisi besar yang ikut mengiringi rencana Marquez, ia menargetkan gelar ke-8 di MotoGP. Jika berhasil, pencapaian itu akan melewati rekor Valentino Rossi, yang selama ini menjadi tolok ukur prestasi pembalap MotoGP. Marquez mengaku belum puas hanya dengan menyamai gelar Rossi, ia ingin menulis sejarah baru. Ambisi ini bukan semata soal statistik, tapi soal warisan, legacy, yang ingin ia tinggalkan di olahraga motor. Prediksi dukungan pengamat. Pengamat MotoGP seperti Carlo Pernat percaya bahwa Marquez akan semakin menggila di 2026. Kualitas, pengalaman, dan tekadnya untuk kembali ke puncak membuatnya sangat layak menjadi favorit juara. Sisi lain,
Para rival tentu sudah mewaspadai kebangkitan Marquez. Namun, sang baby alien merasa siap, meski tahu bahwa jalan mempertahankan titel tak akan mudah. Makna gelar ketujuh pesan emosional. Gelarnya di musim 2025 bukan sekadar angka. Marquez mengaku tak bisa melukiskan perasaan bangga setelah melewati momen-momen kelam selama bertahun-tahun. Menurutnya, penderitaan masa lalu, luka cedera, kekalahan, ketidakpastian, membuat kemenangan ini terasa lebih nyata dan berharga. 6 tahun yang lalu, saya belum tahu arti penderitaan yang sesungguhnya, kata Marquez. Strategi jangka panjang Ducati Marquez. Ducati pun tampak sangat memahami ambisi Marquez. Mereka bukan hanya melihatnya sebagai pembalap cepat, tetapi sebagai bagian penting dalam pengembangan motor masa depan. Keinginan Marquez untuk kembali fit secara maksimal dan bersaing di level tertinggi juga menghadirkan harapan bahwa Ducati bisa terus meraih gelar dunia, bukan hanya musim ini. Marquez sendiri menegaskan bahwa pemulihan kali ini bukanlah akhir dari cerita, melainkan permulaan babak baru. Ia bukan hanya ingin mempertahankan gelar, tetapi ingin memperbesar warisannya, memperlihatkan bahwa pembalap sekelas dirinya masih bisa mendominasi meski dunia terus bergerak maju. Marc Marquez, kami tak saling membutuhkan, tapi MotoGP butuh kami berdua. Marc Marquez akhirnya bicara, bukan tentang cederanya, bukan tentang motor Ducati EP26 yang kini ditunda pengembangannya, tapi tentang sosok yang selama 1 dekade menjadi bayang-bayang sekaligus pembanding terbesarnya, Valentino Rossi. Di tengah proses pemulihan yang berjalan lebih cepat dari perkiraan, Marquez menegaskan sesuatu yang menggetarkan padek MotoGP. Kami tidak saling membutuhkan. Dia tidak butuh saya, dan saya tidak butuh dia. Tapi MotoGP membutuhkan kami berdua. Kalimat sederhana itu diucapkannya dengan nada tenang, tapi maknanya dalam, seolah membuka kembali lembar panjang hubungan panas antara dua legenda terbesar dalam sejarah MotoGP modern. Rossi dan Marquez, dua poros dunia MotoGP. Sejak insiden terkenal di Sepang 2015, yang kemudian dikenal sebagai Sepang Clash, nama Rossi dan Marquez tak pernah bisa dipisahkan dari satu sama lain. Persaingan mereka bukan sekadar urusan podium, tapi juga simbol dari dua generasi. Rossi sebagai ikon masa lalu yang membentuk popularitas MotoGP, dan Marquez sebagai simbol revolusi gaya balap modern yang ekstrim, agresif, dan teknis. Keduanya seperti dua kutub yang saling menolak namun justru menciptakan medan magnet besar di sekitar olahraga ini. Dan kini, hampir 1 dekade setelah insiden itu, Marquez berbicara dengan nada yang jauh lebih dewasa. Saya tidak membenci Valentino, saya menghormatinya. Tapi saya tidak butuh dia untuk menjadi saya. Begitu pula sebaliknya. Kami berjalan di jalan kami masing-masing, ujar Marquez kepada media Spanyol dalam wawancara yang dikutip Radar Jember. Namun yang menarik, Marquez justru menambahkan sesuatu yang lebih dalam. MotoGP, menurutnya, membutuhkan keduanya. Rossi dan Marquez adalah dua sosok yang membuat olahraga ini hidup, satu dengan karismanya, satu lagi dengan intensitas dan keteguhannya. MotoGP butuh mereka berdua. Marquez tahu bahwa tanpa Rossi, dunia MotoGP tidak akan sebesar sekarang. Tapi di sisi lain, tanpa dirinya, MotoGP modern tak akan sekompetitif dan seberani hari ini. Ia menyebut bahwa rivalitas mereka, meski sudah lama berlalu, memberi energi tersendiri untuk olahraga ini. Setiap olahraga butuh pahlawan dan musuh. Butuh cerita, bukan sekadar balapan. Ketika saya datang, Rossi sudah legenda. Tapi ketika kami bertarung, orang-orang menonton MotoGP bukan hanya karena siapa yang menang, tapi karena kisahnya, kata Marquez. Dalam satu kalimat, ia menjelaskan bagaimana persaingan bisa menjadi kekuatan pemasaran terbesar dalam sejarah olahraga motor. Ducati, Honda, Yamaha, semua merek besar itu mendapatkan sorotan dunia berkat perang dua era ini. Dan bahkan ketika Rossi sudah gantung helm, jejaknya masih terasa lewat Akademi VR46, yang kini melahirkan nama-nama besar seperti Marco Bezzecchi dan Celestino Vietti. Sementara Marquez, meski sempat diterpa badai cedera dan krisis performa, tetap menjadi magnet yang menarik perhatian publik setiap kali turun lintasan. MotoGP, kata Marquez, bukan hanya butuh pembalap cepat, tapi pembalap yang bercerita. Fase baru, dari perseteruan ke pemahaman. Setelah bertahun-tahun menjadi headline karena konflik, kini Marquez justru tampil sebagai figur reflektif. Ia tak lagi ingin diseret ke masa lalu. Saya sudah belajar bahwa hidup terlalu singkat untuk terus menoleh ke belakang. Sekarang saya fokus pada masa depan, pada apa yang bisa saya berikan untuk olahraga ini, ujarnya. Menurut sumber internal Ducati,
Marquez kini mulai mempersiapkan diri untuk kembali tes pramusim setelah cedera bahu kanan yang diderita di Malaysia. Tapi di sela-sela pemulihan, ia tampak semakin sering berbicara soal warisan, legacy, bukan hanya kemenangan. Dulu saya ingin menang dari siapapun, termasuk Rossi, demi membuktikan saya lebih baik. Sekarang saya sadar, warisan terbesar bukan soal menang dari seseorang, tapi meninggalkan sesuatu untuk generasi berikutnya, ucapnya lagi. Ucapan itu menunjukkan perubahan besar dari seorang Marc Marquez yang dulu dikenal arogan, keras, dan tak kenal kompromi. Kini ia seperti menyadari perannya bukan hanya sebagai pembalap, tapi juga simbol zaman. Tanpa Rossi dan Marquez, MotoGP akan sunyi. Sejumlah pengamat menyebut bahwa pernyataan Marquez sebenarnya bukan bentuk ego, tapi peringatan. MotoGP saat ini kehilangan figur besar yang memiliki daya tarik emosional seperti Rossi atau Marquez. Pasalnya, meski ada pembalap muda berbakat seperti Pedro Acosta, Marco Bezzecchi, dan Fabio Di Giannantonio, mereka belum mampu menggugah emosi publik secara masif. Marquez dan Rossi punya daya tarik global. Mereka bisa membuat orang yang tak tahu MotoGP pun ikut bicara. Dan itu tidak bisa digantikan, tulis analis MotoGP dari Crash.net. Ketika Marquez menyebut MotoGP, butuh kami berdua, ia bukan sekadar berbicara tentang dua nama. Ia bicara tentang konsep, tentang cerita besar yang membuat balapan ini lebih dari sekadar kecepatan. Kini, saat Rossi sibuk mengembangkan tim VR46 dan Marquez masih berjuang untuk kembali ke performa puncak bersama Ducati, keduanya berada di jalur berbeda namun dengan peran yang sama, menjaga nyala MotoGP tetap hidup. Bagi penggemar lama, mungkin tak ada yang lebih menarik selain menyadari bahwa dua sosok yang dulu saling menuding kini justru sama-sama dibutuhkan oleh olahraga yang pernah memisahkan mereka. Rossi dan Marquez adalah dua sisi mata uang yang sama, satu membuka era MotoGP modern, satu mendefinisikan ulang batasnya. Dan seperti yang dikatakan Marquez, kami tak saling membutuhkan. Tapi MotoGP akan selalu membutuhkan kami berdua. Kalimat itu menutup semua perdebatan, sekaligus membuka bab baru dalam kisah rivalitas paling bersejarah di dunia balap motor. Bezzecchi bersinar di Algarve, Aprilia rebut posisi runner-up di klasemen. MotoGP kembali menghadirkan drama besar dalam dunia MotoGP, dan kali ini bintang utamanya adalah Marco Bezzecchi. Pembalap asal Italia itu tampil luar biasa di akhir pekan MotoGP Portugal 2025, membawa tim Aprilia ke level yang tak terduga dan membuka jalan menuju posisi runner-up klasemen konstruktor bagi Aprilia. Bezzecchi datang ke Portimao dengan semangat tinggi setelah beberapa hasil kurang konsisten sebelumnya. Namun di lintasan bergelombang dan penuh tikungan cepat di Algarve, ia menemukan kembali ritmenya. Start dari posisi terbaik dan mempertahankan keunggulan penuh selama balapan utama menjadikannya sorotan utama. Saya tahu balapan utama akan sangat berbeda, ujar Bezzecchi kepada media setempat. Kami belajar banyak dari sprint race sebelumnya, terutama tentang manajemen ban dan ritme. Perubahan besar yang dilakukan tim Aprilia, termasuk penyetelan ulang bagian depan motor agar lebih tenang ketika memasuki tikungan, terbukti langsung di sesi warm-up sebelum balapan, ketika Bezzecchi mengatakan, "Setelah mencoba setelan baru ini, saya langsung yakin kami akan cepat hari ini. Balapan berjalan seperti mimpi." Sementara itu, tim pabrikan penguasa banyak musim sebelumnya harus menghadapi kenyataan bahwa dominasi mereka mulai digoyang. Bezzecchi sukses menunjukkan bahwa Aprilia bukan lagi sekadar pengejar, melainkan pemburu posisi teratas. Direktur teknis Aprilia, Romano Albesiano, menegaskan bahwa kemenangan ini hasil dari kerja keras tim yang terus berupaya meningkatkan performa sepeda motor mereka. Kami tidak hanya mengejar kecepatan puncak tetapi juga keseimbangan antara grip dan kestabilan. Kemenangan di Portugal ini memiliki makna strategis ganda, bukan hanya soal meraih podium, tetapi juga soal momentum. Dengan hasil ini, Aprilia mencatat sejarah baru, termasuk pencapaian 3 kemenangan dalam satu musim bagi pabrikan tersebut, serta peningkatan posisi di klasemen konstruktor menuju runner-up. Bagi Bezzecchi sendiri, ini adalah kesempatan untuk menegaskan bahwa dirinya bukan hanya pembalap yang menunggu kesempatan, tetapi pembalap yang menciptakan kesempatan. Dengan performa stabil, manajemen ban yang tepat, dan kecepatan yang mampu dikontrol di tikungan teknikal Portimao, ia menunjukkan bahwa ia mampu bersaing bukan hanya di lintasan lurus, tetapi dalam kondisi paling sulit sekalipun. Kini, Aprilia merasa momentum mereka telah terbuka. Mereka bukan sekadar ikut meramaikan persaingan, tapi mulai menjadi bagian utama. Dan bagi Bezzecchi, ini adalah tiket untuk naik level, dari pembalap yang menjanjikan menjadi pembalap yang benar-benar diperhitungkan. Akhir pekan di Portimao mungkin menyisakan debu di lintasan, namun bagi Aprilia dan Bezzecchi,
Debu itu adalah jejak pertama dari babak baru di MotoGP. Babak di mana kemenangan bukan lagi mimpi, tapi rencana yang siap diwujudkan. Alex Marquez akui Bezzecchi tak terkalahkan di MotoGP Portugal 2025. Balapan utama MotoGP Portugal 2025 di sirkuit Algarve berlangsung bak pertunjukan adu kecepatan kelas berat. Dan ketika bendera finish berkibar, satu hal jelas, Marco Bezzecchi berada di level yang berbeda.